berdoa terlebih dahulu. Siapa di antara anak-anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Mari kita bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya. 3. Kami undang teman-teman kami untuk berdiri. 3, ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali sama kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, firman-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, firman-Mu besar di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bisa belajar pada hari ini. Kami mau belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami agar melalui pembelajaran ini kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati juga guru-guru kami yang mengajari kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, kita mau ice breaking dulu. Ibu ajar dulu semuanya bangkit berdiri. Kita mau tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, semangat selamat duduk. Oke, pagi hari ini kita akan belajar dengan topik Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Nah, pada pembelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Yesus lahir bagiku. Masih ingat pembelajarannya? Oke, siapa nama orang tua Yesus yang laki-laki? Saya, Bu. Oke, silakan. Yusuf. Yusuf, betul sekali. Kemudian, menurut anak-anak kami, mengapa Yesus itu lahir ke dunia? Saya, Bu. Silakan. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, memenangkan kasih dan hidup kekal, menunjukkan kasih dan kepedulian Allah kepada dunia, serta untuk menepi janji-janji Allah seperti dalam nubuatan. Oke, seperti dalam nubuatan. Ya, jadi Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Yesus itu juga punya orang tua sama seperti kita. Oke, jadi di pembelajaran ini tujuan daripada pembelajarannya yang pertama supaya anak-anak kami bisa mengerti, memahami mengapa Yesus itu mati disalib dan menderita. Setelah itu, setelah memahami hal itu, anak-anak kami juga mampu mendaftarkan contoh-contoh atau tindakan sikap yang dilakukan oleh manusia yang sudah diselamatkan. Dan tujuan pembelajaran berikutnya, kamu bisa membuat karya kreatif. Misalnya
disalibkan? Bu, Oke, silakan. Yesus disalibkan di sebuah bukit yang disebut Golgota. Di sebuah bukit yang disebut dengan Golgota. Oke, silakan duduk. Golgota itu artinya bukit tengkorak. Jadi biasanya orang-orang yang dihukum mati di bukit itulah mereka dihukum. Jadi berserakan tengkorak manusia yang sudah dihukum mati. Oke. Sebagai bahan Alkitab dari pembelajaran kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 14 ayat 43 sampai Markus pasal 16 ayatnya yang ke-8. Jadi anak-anak kami silakan dibuka Alkitabnya. Markus pasal 14 ayat 43 sampai pasal yang ke-16 ayat 8. Sudah? Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi Ibu akan menceritakan secara singkat tentang penyaliban Yesus menurut kitab Markus pasal 14 ayat 43 sampai pasal 16 ayatnya yang ke-8. Jadi pada saat itu setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, sebelumnya Tuhan Yesus itu berdoa. Ya, dia ditangkap di Taman Getsemani. Setelah itu dia dibawa ke hadapan Pontius Pilatus untuk untuk apa? Untuk dia diadili, untuk dihakimi. Karena tidak harus ditangkap lalu dihukum mati. Tidak seperti itu, tetapi melewati proses pengadilan atau ada prosedur hukum hakiman, apa bukti-bukti yang menjadi dasar kenapa seseorang itu dihukum. Nah, Yesus sudah dibawa juga ke mahkamah agama, ya. Tetapi mereka tidak bisa memutuskan Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, tetapi pada saat itu imam-imam kepala, ya, para tua-tua dan banyak orang Yahudi, mereka berkata orang ini adalah penjahat. Mereka menunjukkan kata-kata yang sangat menunjukkan dasar bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar telah melakukan kesalahan. Tetapi Pilatus bertanya, apa kejahatan yang dilakukannya? Sama sekali saya tidak menemukan kesalahan apapun dari orang ini. Ya, apa yang mereka jawab? Para imam mereka berkata bahwa Tuhan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Pontius Pilatus di dalam kitab Markus ini dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu tidak mendapatkan kesalahan apapun atau kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena desakan orang banyak, orang-orang Yahudi, mereka berkata, salibkan dia, hukum mati dia, ya. Jadi imam-imam juga pada saat itu turut serta, ya, para tua-tua Yahudi. Akhirnya Pilatus pun takut. Dia takut, ya, dia takut dan akhirnya memutuskan agar Tuhan Yesus disalibkan. Nah, serdadu-serdadu membuat kayu yang berbentuk salib. Inilah tadi, ya, yang Ibu tunjukkan gambarnya seperti ini, salib. Jadi ini terbuat dari kayu besar, kayu balok, ya, bukan hanya seperti ini ukurannya. Jadi Tuhan Yesus pun
bukan langsung disalibkan seperti yang ibu tanya tadi, di mana dia disalibkan di bukit Golgota. Tetapi di tengah perjalanan menuju bukit tengkorak atau bukit Golgota, Tuhan Yesus mengalami yang namanya penderitaan. Dia dihina, dia dicambuk, dia diolok-olok, bahkan diludahi. Pernah anak-anak kami mengalami itu? Nah, bahkan Tuhan Yesus disuruh untuk memikul salibnya sendiri, ya. Nah, ini ada gambar, ibu tunjukkan beginilah kondisi Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Yang namanya dicambuk, loh. Sekali dicambuk itu ikut daging-dagingnya Tuhan Yesus, ya. Ikut daging-dagingnya, ya. Dan dia juga dimahkotai duri. Biasanya raja dimahkotai apa? Mahkota sebagai lambang kemuliaan. Tapi Tuhan Yesus beda. Dia dimahkotai dengan duri-duri yang tajam. Ya. Nah, di tengah perjalanan karena Tuhan Yesus sudah tidak sanggup lagi memikul salibnya, ada salah seorang yang bernama Simon. Ya, jadi Simon ini berasal dari Kirene. Akhirnya serdadu itu memaksa dia untuk membantu memikul salib Yesus. Nah, sampailah di bukit tengkorak atau bukit Golgota. Di situ Tuhan Yesus pun disalibkan. Nah, ketika kira-kira sudah mengalami penderitaan tadi, ya, dicambuk, diludahi, dan lain sebagainya. Nah, sampai di bukit Golgota, Tuhan Yesus pun disalibkan. Kedua tangannya dipaku. Kedua kakinya juga dipaku. Nah, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, menurut anak-anak itu sakit nggak? Sakit. Bayangkan saja tanganmu kena peniti saja, pasti udah jeritan kesakitan di mana-mana terdengar, ya kan? Ini paku yang besar di bagian tengah telapak tangan ini, dua tangan ini dipaku, kemudian kakinya juga dipaku. Itulah penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mati, Allah mengguncang kota Yerusalem. Dari jam 12 sampai jam 3 yang terjadi adalah gelap gulita. Terjadi gelap gulita. Ya, terjadi seperti gempa bumi. Nah, setelah itu jam 3 Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Nah, pada pagi sebelum pagi setelah Tuhan Yesus meninggal, ada salah seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk diturunkan. Nah, biasanya kadang itu nggak diturunkan, jadi gagak-gagak atau burung-burung yang di bukit itulah yang memakan mayat-mayat itu sampai habis. Makanya disebut dengan bukit tengkorak. Tinggal tulang-tulang nanti yang tinggal tengkorak saja yang tinggal. Ya. Nah, Tuhan Yesus ada Yusuf dari Arimatea. Dia meminta jenazah, minta izin. Dia meminta untuk diturunkan dari salib dan akhirnya dikuburkan, dibantu oleh yang bernama Nikodemus. Nah, anak-anak kami, peristiwa yang ibu baru sampaikan kepada kalian ini bukan hanya sampai di situ, ya, bukan hanya sampai pada saat penyaliban Yesus dia dikuburkan, tetapi setelah 3 hari setelah kematiannya, yaitu pada pagi-pagi Minggu, salah seorang yang selama ini percaya kepada Tuhan, seorang perempuan bernama Maria Magdalena. Dia datang cepat-cepat, dia datang ke makam atau ke kuburan Yesus.
dia rempah-rempahin mayat Yesus. Ketika sampai pada saat itu, kalau sama kita sekarang kuburan itu digali ya kan? Digali baru ditutupi lagi dengan tanah. Tapi ini berbeda. Kalau dulu itu orang meninggal itu ada kuburan kayak bukit batu. Jadi di situ dikasih mayatnya, dikafani ya, baru nanti digulingkan batu lagi untuk menutupnya, bukan digali ya. Jadi ketika Maria sampai di pintu kuburan Yesus, dia terkejut. Kenapa kira-kira dia terkejut? Apa? Kuburan Yesus kosong ya. Jadi dia melihat dari luar dulu kan. Pintu tadi atau batu besar yang menutupi kuburan Yesus sudah terbuka ya, sudah tergeser. Nah, ketika itu akhirnya dia melihat ke dalam, bukan? Dia melihat ke dalam dengan rasa takut. Lalu dia menangis karena apa? Kuburan Yesus kosong, mayat Yesus tidak ada. Kain yang ditutupi mayat Yesus sudah terlipat rapi di samping batu itu. Dia begitu takut. Nah, apa yang ada di pikirannya? Oh, mayat Tuhan saya sudah dicuri orang. Sudah dicuri orang. Nah, ketika saat dia menangis bersedih, muncullah malaikat Allah. Hei, kenapa engkau menangis? Dia berkata, mayat Tuhan saya sudah dicuri orang. Kalau kami yang mengambilnya, kembalikanlah, kita. Tetapi apa yang malaikat katakan? Dia katakan begini, Tuhan Yesus itu telah bangkit. Bukankah selama ini dia sudah memberitahukan hal itu kepada kalian bahwa dia akan menderita di salib, dia akan mati, lalu pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, dari peristiwa besar yang terjadi ini menunjukkan kepada kita bahwa sejak awalnya Allah sangat mengasihi dunia dan isinya. Kita tahu ya, ibu dan anak-anak kami adalah orang-orang berdosa. Iya kan? Atau ada yang nggak berdosa di kelas ini? Nggak pernah melakukan kesalahan? Pernah ya. Bahkan dari bangun pagi sampai sekarang udah banyak dosa yang kita lakukan. Iya kan? Nah, nenek moyang kita dulu, siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Adam dan Hawa itu juga melakukan dosa. Karena dosa itu akhirnya hubungan kita dengan Tuhan terputus. Nah, dosa juga yang kalian lakukan seperti apa? Misalnya berkata dusta, berbohong, mencuri, menyontek saat ujian, berkata kotor, ini yang paling sering, ya kan? Ya, Bu. Berkata kotor dan perbuatan dosa yang lain. Sekali lagi dosa akhirnya membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Jadi Allah yang sangat-sangat sayang kepada manusia, dia ingin memperbaiki kembali hubungan kita dengan dia. Nah, apa satu-satunya cara? Ya, berdoa, tapi satu-satunya cara doa kita tidak bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi satu-satunya cara adalah dengan cara Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tapi bukan hanya diutus saja, tapi Tuhan Yesus mengalami yang namanya penderitaan. Jadi bukti Allah mengasihi kita itu diwujudkan di dalam
mencuri. Mereka kompak sama dia kompak berteman dekat dengan si Jufan. Dipanggil. Si Bunyamin jelas-jelas mencuri. Dikasihlah hukuman dicambuk 10 kali. Contohnya kan, lalu ditanya ke Jufan, bersedia kamu yang menerima hukuman cambuk 10 kali itu? Hah? Apa bersedia kamu, Jufan? Tidak, Bu, yang mencuri dia saya yang dihukum, ya kan? Tapi Tuhan Yesus berbeda. Dia bersedia mengalami semua itu karena dia begitu mengasihi kita anak-anak. Ingat, Bu, pada zaman Yesus itu penyaliban itu sangat berat, itu bentuk hukuman mati kepada orang jahat. Nah, kalau sekarang kita dikatakan penjahat kelas kakap atau kelas berat, ya, misalnya dia sudah melakukan pembunuhan berantai, bukan hanya satu orang yang dibunuhnya, bisa aja 1-2 keluarga, satu kampung dibunuhnya. Nah, itu namanya penjahat kelas kakap atau kelas berat. Ya, jadi hukuman yang harus dijatuhkan kepadanya adalah disalibkan. Langsung hukuman mati. Nah, itu disetarakan. Yesus disetarakan melakukan kesalahan itu. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah membuat kesalahan apapun. Ya. Tetapi Tuhan mau menderita, mau bersedia disalibkan, ya, mengalami yang namanya penyaliban itu karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus telah memberikan kita teladan, mengorbankan dirinya kepada manusia. Nah, apa juga yang bisa kamu lakukan? Yang bisa kamu teladani dari apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang bisa kamu teladani dari apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pengorbanannya. Apa? Siapa yang bisa kasih pendapat? Tuhan Yesus sudah berkorban. Apa juga yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari? Berdoa sungguh-sungguh. Pendapat yang lain ada? Ya, silakan. Bersyukur sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Itu hal. Pengorbanan yang bisa kita lakukan adalah dengan Ibu sebutkan ya, salah satu contohnya misalnya membantu teman yang kesulitan belajar. Kan kita berkorban, kita bantu dia, kita kasih waktu, ya kan? Ya, apalagi? Nah, betul. Membagi makanan kepada orang atau kepada teman kita yang tidak punya. Ada lagi pendapat yang lain? Silakan. Taat pada perintah-perintah Tuhan. Hidup taat pada perintah-perintah Tuhan. Artinya semakin bertumbuh, semakin mau mengenal Tuhan. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan ini, ya, kira-kira anak-anak kami mampu mengerti, memahami? Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Ada? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan kasih pertanyaan ya. Ya, kalau memang sudah tahu seputar tentang kematian dan kenaikan Yesus, makanya di mana Tuhan Yesus disalibkan? Di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota. Siapa yang meminta mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan? Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea. Arimatea. Yusuf dari Arimatea. Mengapa Yesus disalibkan? Silakan. Untuk menebus dosa-dosa manusia, silakan duduk. Supaya manusia itu diselamatkan. Supaya manusia tidak lagi
menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Nah, siapa yang membantu memikul salib Tuhan Yesus? Simon dari Kirene. Siapa? Simon dari Kirene. Simon dari Kirene. Jadi di tengah jalan karena Tuhan Yesus sudah tidak sanggup lagi, akhirnya Simon dari Kirene dipaksa oleh para serdadu untuk membantu Yesus membawa salib Tuhan Yesus. Pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Pada hari ketiga. Pada hari yang ketiga. Oke, Markus tadi yang sudah Ibu suruh buka, ya, sudah Ibu suruh buka, sudah dibuka Alkitabnya. Nanti anak-anak kami PR-nya di rumah dibaca ya. Dibaca nanti Markus itu dari pasal 14 ayat 43 sampai 16. Nah, jadi minggu depan nanti masing-masing nanti menceritakan tentang peristiwa yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 43 sampai pasal 16 ayat 8. Dibaca di rumah. Tadi Ibu sudah ceritakan secara singkat tentang proses penyaliban Tuhan Yesus. Nah, semuanya dulu bangkit berdiri. Siapa di sini yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya? Siapa? Biasakan tangan kanan ya. Siapa yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat hidup satu-satunya? Kalian mengakui itu? Ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Jadi kita pun harus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi berkat buat sesama. Kita nyanyikan lagu yang awal tadi. Yesus itulah satu-satunya. 3 ya. Yesus itulah satu-satunya. Penolong kita sungguh. Dia berjanji akan kembali. Akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, engkau besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, engkau besar di surga. Sekarang Ibu akan membuat tugas kelompok. Jadi anak-anak kami kita bagi kelompoknya. Kita ada jumlah 22 orang. Jadi dibagi kelompok menjadi 5. Nanti ada yang jumlah kelompoknya 6 orang, 5 orang, ada yang 4 orang. Jadi nanti ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 gabung dengan ini. Kelompok 2. Baru kelompok 3 di sini. Ya, kelompok 3 di belakang. Itu yang ada laki-laki 4 orang. Kelompok 4 baru kelompok 5. Coba dulu dibentuk kelompoknya.
ada 3 pertanyaan. Ya, yang pertama, mengapa Yesus mau menderita di kayu salib? Yang kedua, apa arti kebangkitan Yesus bagi hidup kita sekarang? Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat bersyukur atas kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaan yang 3 itu anak-anak kami diskusikan dalam kelompok. Kira-kira apa jawaban dari pertanyaan yang sudah Ibu terapkan di situ? Silakan. Ya, ditulis di kertas kosong, ditulis di situ jawabannya. Jangan lupa tulis nama kelompokmu ya. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Hanya 3 pertanyaan. Nanti kelompok 1 menjawab jawaban pertama, yang pertanyaan pertama. Kelompok 3 menjawab pertanyaan kedua, ya. Nanti kelompok 4 menjawab pertanyaan nomor 3. Diskusikan jawabannya ya. Gimana kalau diskusi? Gimana kalau diskusi? Bicara dengan teman. Ini juga. Tulis yang pertanyaan jawabannya. Jadi jangan. Sudah? Pertanyaan pertama tadi, mengapa Yesus mau menderita di kayu salib? Itu dijawab nanti oleh kelompok 1. Tapi tetap dijawab pertanyaan selanjutnya ya. Hanya mewakili saja. Baru pertanyaan nomor 2 nanti, apa arti kebangkitan Yesus bagi hidup kita sekarang? Itu dijawab nanti oleh kelompok 3. Ya. Baru yang pertanyaan terakhir yang nomor 3, bagaimana kita dapat bersyukur atas kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Dijawab oleh kelompok 4. Tulis di sini jawabannya. Tulis di sini. Geser dulu.
hasil diskusinya? Tadi jawaban dari kelompok 1 di pertanyaan pertama, mengapa Yesus mau menderita di kayu salib? Itu untuk menggenapi kehendak Tuhan untuk menebus dosa manusia, agar manusia kembali kepada Allah dan memperoleh keselamatan Jadi kematian Yesus di salib merupakan pengorbanan kasih yang sempurna, bukti cinta Allah kepada manusia. Oke, jawaban yang bagus. Pertanyaan kedua oleh kelompok 3. Apa arti kebangkitan Yesus bagi hidup kita sekarang? Jawabannya, kemenangan atas dosa dan maut. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan yang mutlak atas kuasa dosa maut dan iblis. Ini memberikan jaminan pengampunan dosa dan membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa. Dengan kebangkitannya, Yesus memberikan kita hidup yang baru yang penuh harapan dan tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Ini adalah dasar bagi iman Kristen, memberikan keyakinan dan akan kebenaran, ajarannya dan harapan dan kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus menjamin keselamatan orang percaya dan harapan akan kebangkitan bahagia di dalam kerajaan Allah kelak. Berdasarkan iman pada Tuhan Yesus, kita dapat percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Allah Ta'ala. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Pertanyaan kelompok 2 tadi, pertanyaan kelompok 2, apa arti kebangkitan Yesus bagi hidup kita sekarang? Jadi mereka menjawab, arti kebangkitan Yesus itu merupakan kemenangan atas dosa dan maut. Dengan bangkitnya Yesus, maka Yesus sudah mengalahkan yang namanya dosa, ya, dan maut. Jadi Yesus adalah bukti kemenangan yang mutlak. Kemudian pengharapan kehidupan baru. Jadi ada jaminan kita masuk ke surga. Kemudian dasar iman dan pengharapan yang teguh. Kelompok 4 yang menjawab pertanyaan nomor 3. Silakan. Apa pertanyaannya tadi? Bagaimana kita dapat bersyukur atas kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat bersyukur atas kasih Yesus sehari-hari dengan mengakui setiap berkat kecil dalam hidup, seperti udara dan makanan, serta mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Cara lain termasuk menyanyikan lagu pujian, meneladani sifat Yesus seperti kasih dan kerendahan, serta menjadikan kasih itu berbuah dengan menyalurkannya kepada orang lain melalui perbuatan baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kita dapat, bagaimana kita dapat bersyukur atas kasih Yesus? Yang pertama, bersyukur, mengakui setiap berkat kecil yang kita dapatkan. Misalnya dapat menghirup udara, bisa menikmati makanan dan minuman kita. Kemudian dengan cara juga menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, dan meneladani juga sifat Tuhan yang mengasihi sesama. Cara mengasihi sesama seperti tadi anak-anak kami sebutkan, berbagi makanan dengan orang yang tidak punya. Misalnya bersedekah. Kalau ada pengemis datang ke rumah kita kasih, kita minta kasih makanan, kita kasih uang. Kalau kita sisihkan sedikit dari uang jajan. Nah, demikian untuk kelompok. Hasil diskusi kelompok, ya. Hasil diskusi kelompok.
yang belum menyampaikan itu nanti ditulis hasilnya, nanti diserahkan sama ibu ya. Oke? Sudah? Oke, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Langsung duduk aja. Buat aja pusing-pusing. Sudah? Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang topik Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Ingat tadi materinya membaca kitab Markus pasal 14 ayat 43 sampai pasal 8. Jadi untuk anak-anak kami, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri setiap kasih Tuhan dalam hidup kita, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang terus bertumbuh kepada Tuhan, berhadapan Tuhan, mengasihi sesama, ya, berbagi kasih dengan sesama, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang telah diselamatkan. Kita akan akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Ibu akan pimpin doa.